Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul di video ini, saya bakal unboxing smartphone yang ada smartwatch-nya. Ya, kamu gak salah dengar. Ini adalah smartphone yang terintegrasi smartwatch. Bisa kamu lihat di sini Unihertz ya. Smartphone ini saya dikirimin oleh Unihertz. Bagi yang belum tahu, Unihertz udah banyak sih lini produk mereka ya, dan agak unik-unik. Ini seri yang TikTok S. Oke, packagingnya simple kayak gini, polosan ya, putih, hanya ada branding Unihertz di bagian sini. Di samping seperti kita lihat tadi ada TikTok S, kemudian kosongan, di sampingnya lagi ada TikTok S lagi. Ini saya suka sih ya, tulisannya dia timbul kayak gini. Di bagian belakang ada spesifikasi inti dari smartphone ini. Dia udah 5G ya, menggunakan chipset Dimensity 700, chipset yang lumayan lawas. Kemudian RAM-nya 8 GB dipadukan dengan 256 storage GB. Wah, gede ya. Baterainya juga 5200, kemudian ukurannya 6,53 inci. Kamera intinya 64 megapiksel autofocus. Kamera depannya 32 megapiksel fixed focus dan ada bonus 2 megapiksel. Kemudian yang paling saya suka ini udah anti air ya, IP68. Oke, langsung aja kita unbox. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, designed by Unihertz. Ini saya suka sih boxnya ya, dia putih-putih kayak gini. Ini yang paling atas ada apa aja, kita lihat. Kita dapat SIM tray ejector. Dan dalamnya gak ada surat-surat apapun ya, karena ini unit sampel yang mereka kirim ke saya. Harusnya untuk unit retail beda sih. Kemudian ini dia smartphone-nya. Wow, kita bahas belakangan. Feel-nya mantep banget sih. Di sini ada pelindung busa kayak gini. Kemudian di sini ada charger. Kita lihat fast charging 33 watt. Wah, cakep nih. Dan dia menggunakan USB Type-C ya, Type-C to Type-C. Kemudian di kompartemen terakhir ini dia kabel chargernya, kabel charger, dan juga ada converter nih. Wah, lengkap lumayan ya, converter untuk jack audio. Kemudian ini kabel chargernya USB Type-C to Type-C ya, fast charging. Sekali lagi, udah jarang sekarang ya smartphone yang ngasih charger dengan alasan cinta bumi. Oke, langsung aja ke smartphone-nya. Ini dia penampakan smartphone TikTok S dari Unihertz. Kalau saya pegang kayak gini, ini kokoh banget ya, bener-bener solid. Ini bagian depannya seperti ini ya, kayak biasa aja gitu. Tapi kalau saya balik, nah ini dia TikTok S dari Unihertz. Lihat bagian belakangnya. Ini yang bulat gede ini bukan kamera, tapi ini adalah smartwatch-nya. Beneran loh, ada smartwatch di smartphone. Kita buka, aduh, kenapa nggak mau? Kirain teh ada pelindungnya, ini cuma tempelan doang ya. Oke, kalau udah dibuka kayak gini, jadi kelihatan gantengnya nih smartphone ya. TikTok S dari Unihertz. Yang bikin salfok ya, sekali lagi bagian ininya ada bulatan yang begitu gede di bagian belakang. Mungkin orang kira bakal kayak kamera gitu ya, padahal ini bukan. Ini sekali lagi smartwatch. Saya belum tahu fungsinya buat jam doang atau bisa dipakai buat yang lain, nanti bakal kita coba. Overall untuk desain bagian belakang saya suka ya, terutama dikasih aksen warna merah-merah kayak gini ya di setiap sudutnya. Ini kayak HP gaming gitu ya. Di sini ada LED flash, kemudian di sini ada speaker. Jadi speakernya bukan di bagian bawah tapi ada di belakang. Ini baru bagian belakangnya. Bagian sampingnya lihat, mantep ya. Kayak HP militer gitu. Ini ada aksen warna merah juga. Kemudian di sini menggunakan metal. Dia bahannya metal di sini ya, dan ada baut-bautnya, ada volume up and down dan klik ya. Kemudian di sini ada tombol power. Harusnya sih dengan fingerprint kalau saya lihat tekstur di sini ya. Tapi nanti kita coba. Kemudian di bagian bawah ditutup ya. Jadi buat ngecas dia di sini dan ada penutupnya. Nah, seperti ini. Ini IP68 yang proteksinya
lebih lagi karena untuk lubang dikasih penutup kayak gini. Ada lubang mic di sini. Kemudian di sisi kirinya di sini ada tombol integrasi ini. Ini tombol apa saya nggak tahu juga, nanti bakal kita coba. Dan dia terbuat dari bahan metal juga. Dan di sini ada SIM tray. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, bisa dilihat smartphone ini menggunakan dual SIM ya, tanpa ada ekspansi SD card. Saya rasa udah cukup juga karena memorinya, penyimpanannya udah gede, 256 GB. Sedangkan di bagian atas di sini ada infrared. Udah gitu aja ya. Tampilan depannya seperti ini. Ada kamera tompel di sisi kiri atas. Kemudian ini speaker depan mungkin atau earpiece doang. Nanti kita coba, saya juga belum tahu ya. Oke, kita langsung aja nyalain TikTok S dari Unihertz. Oke, proses setup udah selesai dan ini dia tampilan awal dari TikTok S Unihertz. Tampilannya mengingatkan ke Google Pixel. Lihat, stok Android banget ya. Kalau kamu lihat juga di bagian setting seperti ini ya, di bagian toggle-nya. Karena ini sekali lagi menggunakan stok Android, tidak menggunakan skin. Kita lihat di bagian setting, kemudian di sistem. Di sini dia udah menggunakan Android 12 dengan patch keamanan 5 Desember. Untuk layarnya kalau saya perhatikan di sini dia IPS ya, bukan AMOLED. Karena saya cek juga di websitenya tidak disertakan keterangan display dari Unihertz TikTok S ini. Tapi overall bagus ya kualitas layarnya, seperti yang kamu lihat di sini crispy ya, cerah. Kemudian kita coba dulu untuk fingerprintnya. Nah, cepat dan ada getarannya nggak kasar, ternyata lumayan lembut meskipun ya ini bukan smartphone kelas atas ya. Ya, bobotnya hampir 300 gram. Kalau saya bandingkan dengan Samsung Galaxy S22 nih, bobotnya hanya 200 kurang nih. Ini hampir 300. Beda 100 gram. Sedangkan saya bandingkan dengan iPhone yang pakai case tentunya 214. Ya, karena emang Unihertz TikTok S ini juga kayak pakai casing gitu kan. Ini dia udah terproteksi. Kalau kamu perhatikan di bagian depannya ini, dia ada bibir-bibirnya di setiap samping dan ujung gini. Jadi kalau jatuh itu nggak bakal langsung kena screen dan itu aman. Karena ya protektif banget ya smartphone ini. Oke, sebelum kita bahas layar kedua yaitu smartwatch-nya ini, kita bahas dulu tombol yang ada di samping kiri ini yang warnanya merah. Ini tuh tombol shortcut ternyata. Kita bisa atur di bagian setting sini ya. Jadi di bagian setting mereka punya menu Intelligent Assistant. Kita klik kemudian shortcut setting. Nah, ini ada dua pilihan ya, function 1 dan function 2. Function key 1 kita bisa atur untuk apa aja di sini. Secara default untuk yang bagian atas ini dia shortcut setting ya. Masuk ke settingnya, short press untuk apa, long press untuk apa, double press untuk apa. Jadi kalau di sini contohnya double press dia screenshot ya. Ya, langsung dia ngambil screenshot. Kalau saya tekan lama, dia langsung buka flashlight kayak gini. Begitu juga dengan tombol yang keduanya, di sini kita bisa atur, tapi secara default dia jadi subscreen control. Jadi kontrol untuk screen yang kedua dan itu yang bakal kita bahas sekarang. Nah, ini layar kedua ini yaitu smartwatch-nya. Kita bisa menyalakan dengan tombol ini atau dengan ketuk 2 kali. Nah, ini dia tampilan smartwatch yang terintegrasi di smartphone. Saya masih aneh aja gitu ya, kepikiran gitu sampai menanamkan smartwatch di dalam smartphone kayak gini. Ini touchscreen juga ya layarnya. Kita bisa ganti tampilan watchnya dengan mengetuk 2 kali. Ada beberapa tampilan dan masih bisa ditambah ya. Nanti di bagian setting saya kasih lihat. Kemudian selain fungsinya sebagai penunjuk jam ya, karena mungkin untuk penunjuk jam doang kurang begitu berguna gitu ya, kita juga bisa menggunakannya sebagai notifikasi. Nah, ini notifikasi yang masuk bisa kita lihat dari sini apa aja. Oke, kita klik lagi dari sini dia bakal mati, klik lagi bakal nyala. Kemudian kalau kita swipe dari kiri kanan dia bakal masuk ke shortcut ya, seperti di sini pengaturan musik. Kemudian ini kompas. Kita geser lagi kamera ya. Kita bisa jadikan ini sebagai display kamera belakang atau kamera depan. Kita klik.
Nah ini tampil nih. Jadi kalau kita mau selfie hasilnya pengen bagus ya pakai screen yang kedua ini atau subscreen ya mereka menyebutnya. Tinggal klik aja nih, langsung ambil foto dia. Tuh selfie kayak gini. Oke, ini lumayan detail sih. Sekarang kita lihat pengaturan untuk subscreen-nya ya. Di sini mereka punya menu subscreen setting. Nah, select clock plate, di sini ada banyak ya tampilan watch face-nya. Kalau kurang kita tinggal tambahkan dari sini. Kemudian kita bisa custom sendiri atau menggunakan foto ya seperti yang suka kita pakai di smartwatch. Kemudian waktunya bisa kita atur, backlight-nya dan yang lain-lain. Di sini lumayan banyak sih pengaturannya. Sedangkan untuk kualitas suaranya, saya juga belum tahu apakah ini stereo atau mono. Ya, kejawab sudah, jadi speakernya mono, belum stereo. Dan untuk full sampel kamera dari Unihertz TikTok S ini silahkan disimak aja. Dan ini contoh perekaman kamera utama menggunakan TikTok S ya, dari Unihertz. Kalau saya cari di settingannya nggak ada keterangan berapa fps, tapi kalau saya lihat di screen ini kayaknya 30 fps ya, tidak bisa 60 fps. Nggak tahu sih kalau pakai kamera lain, kayaknya nggak ngaruh ya. Untuk stabilannya so-so ya, biasa-biasa aja, lumayan berguncang kalau di screen. Tapi kalau hasilnya silahkan diamati ya, karena saya ini belum pernah nyoba, sekali ini langsung. Untuk HDR-nya tidak terlalu bagus ya, jadi kalau diarahkan ke langit cahaya matahari kayak gini dia langsung gelap gitu. Oke. Kemudian untuk contoh kamera depan, videonya seperti ini, 32 megapiksel, stabilnya ya sosok biasa-biasa aja, nggak begitu berguncang kalau saya lihat di screen, karena ya beli HP ini kayaknya orang-orang tuh kalau beli HP ini bukan buat kamera ya, kamera bukan pilihan utama gitu. Yang utamanya ya ini kuat dan juga udah anti air, itu aja sih. Jadi ya lumayan lah. Oke, itu dia video unboxing dan juga impresi pertama saya di Unihertz TikTok S. Bagi kamu yang udah mulai bosen ya dengan smartphone yang ngasih gaya kayak gitu-gitu aja, TikTok S dari Unihertz ini bisa jadi opsi karena memberikan ya style yang berbeda. Mereka mencoba berinovasi dengan ngasih subscreen di bagian belakang yang mirip dengan smartwatch. Kemudian mereka juga ngasih proteksi yang cukup aman ya, IP68, dan kamu gak perlu beli casing lagi ya, karena ini udah otomatis pakai casing. Aman banget, jatuh bakal aman, kena air juga, kehujanan bakal aman insya Allah. Kalau kamu tertarik dengan smartphone ini, Unihertz TikTok S, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video unboxing ini sampai selesai. Kalau kamu ada pertanyaan seputar TikTok S dari Unihertz ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.